Dinas Pendidikan sendiri dikepalai oleh Saudari Fadilah Prastikawati dengan sekretaris dinasnya yaitu Dewinta Aulia Safitri dengan anggota sebagai berikut. Visi dari dinas ini adalah mengembangkan potensi HMPD menjadi insan yang berprestasi, kreatif, kontributif, dan religius. Dan misi mereka adalah yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan di lingkungan HMPD, menumbuhkan minat di bidang ilmiah, sains, dan teknologi melalui pembinaan, dan meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap informasi pendidikan. Program kerja mereka terdiri dari lomba merantai, writing competition, lomba hari pendidikan, webinar pendidikan, bedah buku, scholarship information, dan kelas penulisan. Berikutnya adalah program kerja dari Dinas Kependidikan dari cabang Palembang. Dikepalai oleh Saudari Syarifah Salsabila dengan rekannya Andilah sebagai sekdin dan Rizka Nugra sebagai staf dinas. Dengan profil anggota sebagai berikut. Proker dari dinas ini yaitu webinar pendidikan, teach from home, parade, dan HMPD mengajar. Berikutnya adalah Dinas Seni Budaya dan Olahraga dari cabang Indralaya. Dikepalai oleh Saudari Amalia Rachmah sebagai kepala pada bidang olahraga, dan Ade Mutiara Putri Nasyub sebagai kepala dinas pada bidang seni, dengan rekan mereka masing-masing yaitu Makoma Mahmuda sebagai pada bidang olahraga dan Ica Monika pada bidang seni. Visi dan misi dari dinas ini adalah meningkatkan sikap aktif, kreatif, dan sportif dalam diri mahasiswa melalui seni dan olahraga. Lalu misi mereka yang pertama adalah merangkul anggota HMPD untuk menyalurkan minat dan bakat dalam bidang seni dan olahraga, mengadakan latihan rutin, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan seni dan olahraga. Program kerja mereka masing-masing yaitu adalah HMPD dalam bidang olahraga yaitu MHMPD, lontar, loreng, spap, OBHL, dan bagian seni yaitu MMBS, Lasebar, ILS, dan pensi. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada mereka dalam sesi tanya jawab ya. Lalu berikutnya adalah rencana program kerja Dinas Seni Budaya dan Olahraga HMPD Palembang. Dikepalai oleh Saudari Visi Reni sebagai kepala dinas dengan rekannya Velenia Ardana sebagai sekretaris dinas dan Desa Mari Angelia Sukma sebagai staf ahli dinas. Berikut adalah profil dari anggota dinas SMBDO sendiri dari cabang Palembang. Program kerja mereka yang pertama adalah mengikuti lomba e-sport, mengadakan latihan bersama dan melengkapi peralatan olahraga yang ada di HMPD. Coba next. Program kerja bagian seni mereka adalah mengadakan atau mengikuti lomba yang untuk membuat poster, mengadakan atau mengikuti lomba cover lagu, atau mengadakan atau mengikuti lomba dari tari kreasi. Berikutnya ada Dinas Komunikasi dan Informasi. Assalamualaikum, izin. Wah, ini. Baiklah, langsung di next ke visi dan misi. Visi mereka adalah menjadikan Dinas Kominfo HMPD yang komunikatif, kreatif, informatif, serta menjalin kerjasama yang baik antar dinas dan ormawa. Dan misi mereka yaitu yang pertama, menjadi penyalur komunikasi dan informasi bagi anggota HMPD dan pihak luar melalui media yang dimiliki, menjalin hubungan yang baik antar dinas dan ormawa, dan mendukung semua kegiatan HMPD yang diselenggarakan. Program kerja mereka yang pertama adalah poster competition, 1 bulan 1 warna, sharing section Kominfo, counting the day,
informasi media informasi, dan sambut mahasiswa baru 2022. Berikutnya adalah dari Dinas Kominfo Cabang Palembang yang diketuai oleh Saudari Dela Mutiara Suci dengan N. Azati Labibah sebagai sekretaris dinasnya. Dengan berikut adalah profil dari anggota Kominfo Cabang Palembang. Baiklah, program kerja dari Dinas Kominfo sendiri adalah media online, countdown timer, paper information, launching BPH, documenting, dan live reporting. Yang terakhir adalah program kerja dari Dinas Polkastrat atau Politik, Kajian, dan Strategi. Dikepalai oleh Saudari Erina Lonika sebagai kepala dinasnya dan Feni Alia Ramadhani sebagai sekretaris dinas dari. Berikut profil dari anggota Dinas Polkastrat. Langsung next program kerja. Program kerja mereka yang pertama adalah komunitas baca, lalu kajian, relaxed online discussion, Polka Bisa HMPD, dan Polkapedia atau Polkastrat ex Kominfo. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada MC. Wah, baik, terima kasih kepada Saudara Rifki Atorik yang telah memaparkan dan mengenalkan profil dari masing-masing jajaran BPH-nya. Sangat menarik sekali. Baik, langsung saja karena mengingat waktu sudah sangat siang, melangkah ke acara selanjutnya di mana saat ini kita akan membuka sharing session beserta sesi tanya jawab untuk dari masing-masing kegiatan dan proker yang telah dipaparkan oleh kedua himpunan tersebut. Disilakan kepada teman-teman dan rekan-rekan semua yang ingin bertanya untuk menggunakan fitur raise hand dan dimohon berbicara ketika disilahkan. Lalu bagian terkendala sinyal dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Saya ulangi, saat ini kita membuka 2 sesi pertanyaan, di mana rekan-rekan dapat menggunakan fitur raise hand untuk bertanya dan dimohon berbicara ketika disilahkan, serta bagi yang terkendala sinyal dapat langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Terima kasih. Baik, di sini sudah ada pertanyaan pertama dari Saudari Fani Nadila Fasya. Mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Bagaimana cara dari Bupati atau Wakil Bupati, baik dari Himapes maupun HMPD, agar sesama rekan-rekan BPH tetap terjalin kerukunannya, karena mengingat ada kelas yang terdapat di Palembang dan juga di Indralaya, sehingga sering terjadi perpecahan. Nah, ini pertanyaannya ditujukan kepada baik dari Himapes maupun HMPD. Kepada kakak-kakaknya mungkin, siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Apa dari Himapes atau dari HMPD, disilahkan. Maaf, sebelumnya izin. Baik, disilakan kepada Saudari Fatima Aurelia Putri dari HMPD. Sebelumnya saya izin bertanya untuk pertanyaan yang sebelumnya tadi, apakah hanya boleh dijawab oleh Bupati dan Wakil Bupati saja atau boleh yang mewakilkan untuk yang lainnya? Bebas, boleh diwakilkan.
karena ini pertanyaannya bersifat universal. Jadi disilakan, Kak. Baiklah, saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaannya tadi mengenai bagaimana cara agar sesama rekan-rekan BPH tetap terjalin kerukunannya karena mengingat ada kelas yang terdapat di Palembang dan juga di Indralaya. Sebenarnya benar, pasti akan ada sering terjadi perpecahan, perbedaan pemikiran dari kelas Palembang dan juga Indralaya. Mengingat karena sudah dibeda-bedakan seperti itu kan. Tapi kembali lagi, kita harus mengingat bahwa kita ini satu. Kita ini himpunan dari prodi kita sendiri. Untuk itu, ada sangat perlu kita menanamkan pemikiran dari rekan-rekan kita, sejawat kita dalam menjabat itu, bahwa kita harus tidak mementingkan ego sendiri-sendiri, karena pasti ada kan kayak karena mentang-mentangnya dari Indralaya jadi mau terus berkuasa, misal seperti itu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu tidak bisa diterapkan di dalam himpunan, apalagi karena kita ada Palembang dan Indralaya. Lalu juga tentu kita tidak bisa menolak pendapat dari kelas lain, seperti kalau misalnya di Indralaya inginnya A tapi di Palembang inginnya B. Ada baiknya keduanya diawali dengan mengalah, lalu berbincang, berdiskusi bersama agar keputusan yang dapat itu baik untuk kedua belah pihak. Nah, jika hal ini diterapkan dengan baik dan saling mengerti satu sama lain, insya Allah di himpunan kita itu bakal terjalin kerukunannya. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Fatima. Betul sekali yang sudah dijelaskan barusan bahwa kita tidak boleh ada yang membeda-bedakan, di mana kelas Indralaya dan Palembang itu sama saja. Tidak boleh ada yang bersifat egois ataupun yang paling merasa tinggi. Nah, mungkin untuk penambahan jawaban selanjutnya disilakan kepada kakak-kakak baik dari HMPD ataupun dari Himapes yang ingin bersuara. Masih disilakan. Izin menambahkan MC. Baik, dari Himapes sudah ada Saudari Indah Kurnia Gustin. Disilahkan, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menambahkan dari jawaban Kak Fatimah tadi mengenai bagaimana cara agar tidak terjadi perpecahan antara kelas Palembang dan Indralaya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Fatimah tadi, memang perlunya musyawarah antara kedua kelas tadi, antara kelas Palembang dan Indralaya, agar tidak terjadi perpecahan. Selain itu juga perlunya tindakan atau sifat yang tegas dari bupati atau wakil bupati itu sendiri dalam mengarahkan dan memberi bimbingan atau masukan terhadap anggota-anggotanya agar tidak terjadi perpecahan dan dapat bekerja dengan baik serta menghasilkan sebuah program kerja yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih, MC. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Saudari Indah Kurnia Gustin. Kepada kakak-kakak yang lain, jika ingin menjawab dan memberikan pendapat, masih disilahkan baik dari HMPD maupun dari Himapes. Izin menambahkan jawaban, MC. Baik, disilahkan kepada Wakil Bupati Himapes, kepada Kak Angela Chaniago. Baiklah, mungkin di sini saya akan menambahkan sedikit ya mengenai yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Jadi caranya itu kami akan meningkatkan kepedulian dan semangat
dalam berorganisasi baik dari kelas Palembang maupun kelas Indralaya dengan menjalin hubungan yang baik antara kelas Palembang dengan Indralaya, yaitu di mana kami kan juga membentuk organisasi ini sendiri itu dari kelas Palembang saja maupun kelas Indralaya saja, tetapi seperti yang kami terapkan yaitu kami mengambil salah satunya yaitu kadinnya itu dari antara kelas Palembang maupun Indralaya agar tidak ada perselisihan antara kelas Palembang dengan kelas Indralaya. Nah, di sini juga kami juga akan merangkul bagaimana dari kelas Indralaya maupun Palembang agar tidak ada namanya perbedaan yang mana kami akan lebih mendukung kelas ini atau kelas itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih kepada Kak Angela atas tambahan jawabannya. Mungkin masih diberikan kesempatan kepada satu lagi yang ingin menjawab. Jika masih ada, disilahkan. Ya, mungkin sebagai penutup ya, karena ini pertanyaan tunjukkan kepada Bupati dan Wakil Bupati, ya mungkin saya ingin angkat bicara sedikit ya mengenai pertanyaan tadi. Jadi ya bagaimana ya, tadi kan seperti sudah saya sampaikan di bagian visi misi dari Himapres tadi, sebagai atas sinergi bahwa memang kami di sini menjalin hubungannya baik ya antar mahasiswa ya dan juga alumni. Ya, tujuannya itu tadi untuk menghindari gesekan-gesekan ataupun yang ditakutkan tadi perpecahan internal itu dapat terjadi. Kemudian ya, seperti sudah disampaikan juga oleh Wakil Bupati Himapres tadi ya, bahwa memang benar untuk pemilihan dari Badan Pengurus Harian sendiri kami itu menggabung ya, seperti yang sudah diajarkan juga dari kepengurusan Himapres sebelumnya, bahwasannya memang untuk kepengurusan di Himapres sendiri itu harus diseling ya, ataupun di mix antara kelas Indralaya dan Palembang. Jadi bukan hanya contoh misal Dinas Kominfo bukan hanya dipegang oleh mahasiswa sejarah kelas Indralaya saja, namun ya memang harus ada pasangannya dari kelas Palembang. Jadi memang untuk Kadin dan Sekdin dari Himapes sendiri itu dibuat memang beda kelas ya, dengan tujuan itu tadi agar adanya penyamarataan lah, tidak ada yang merasa dianaktirikan ya, karena ya memang terlepas dari kegiatan himpunan ataupun bahkan seket himpunan yang berada di Indralaya, namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa kami merupakan anggota kami yang dari Palembang. Mungkin itu ya untuk dari Himapes sendiri ya, dari internal Himapes sendiri bagaimana kira-kira cara mengatasi kalau misalnya ada gesekan ya. Kemudian pada pelaksanaan juga ya alhamdulillah yang seperti saya rasakan sekarang ya, karena ini memang masih masa kepengurusan saya sebagai Bupati Himapes ya, untuk gesekan-gesekan baik itu di antara BPH dan juga anggota itu tidak terlalu terasa ya, maksudnya tidak sampai mencuat dalam arti kata ataupun dalam tanda kutip, tidak sampai membesar ya permasalahannya. Walaupun ada perdebatan di antar dinas ya itu masih bisa diselesaikan oleh Kadin maupun Sekbinnya. Jadi tidak ada masalah yang terlalu besar atau signifikan yang mampu mempengaruhi kinerja dari BPH itu sendiri. Ya mungkin itu saja tambahan dari saya ya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Mungkin kalau dari Bupati atau Wakil Bupati AMPD mau bersuara juga silahkan ya. Bagaimana nih dari rekan-rekan HMPD, dari Bupati dan Wakil Bupati ya, terkait pertanyaan yang pertama tadi. Itu saja ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Reza Arfiansyah yang telah memberikan tambahan jawabannya. Mungkin dari HMPD, baik Bupati atau Wakil Bupati atau rekan-rekan yang lain yang ingin memberikan tanggapan lagi atas pertanyaan dari Saudari Fani, disilahkan. Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi. Karena menghemat waktu, sebelum melangkah ke pertanyaan kedua, kembali saya
ingatkan kepada teman-teman bagi yang ingin bertanya dapat langsung menggunakan fitur raise hand dan dimohon berbicara ketika disilahkan, ataupun bagi yang terkendala sinyal dan jaringan masih dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Baik, langsung ke pertanyaan kedua dengan Saudara Indra Alam dari Himapes. Di sini izin membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indra Alam dari Himapes. Izin bertanya kepada Bupati atau Wakil Bupati dan pimpinan BPH, baik dari Himapes dan HMPD, yaitu bagaimana cara mengajak anggota dinas untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh himpunan. Baik, langsung saja. Disilakan kepada kakak-kakak dari Himapes maupun HMPD yang ingin menjawab terlebih dahulu. Izin menjawab, moderator. Baik, disilakan dari Himapes, Saudari Indah Kurnia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab mengenai pertanyaan dari Saudara Indra Alam tadi, yaitu bagaimana cara agar anggota dinas itu dapat aktif dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh himpunan. Menurut saya, salah satu caranya sendiri yaitu dengan cara mengikat anggota itu, mengikat anggota dinas itu sendiri. Misalnya melibatkan dosen dalam kegiatan acara tersebut. Jadi secara otomatis para mahasiswa atau mahasiswi akan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan. Selain itu juga dapat diberikan berupa hadiah mungkin ketika ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang ikut aktif bertanya dalam sebuah kegiatan. Mungkin itu saja MC, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Indra Kurnia atas jawabannya. Mungkin kita cukupkan dulu dari Himapes karena akan kita berikan kesempatan kepada teman-teman kita yang ada di HMPD untuk memberikan tanggapan dan jawabannya. Disilakan kepada kakak-kakak yang ada di HMPD untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang kedua dari Saudara Indra Alam. Izin menanggapi. Baik, disilakan kepada Kak Fatima dari HMPD. Izin menambahkan dari jawaban yang sebelumnya itu, selain itu juga menurut saya hubungan yang baik antara punggawa itu sangat penting. Kenapa? Karena saat kita memiliki hubungan baik kepada anggota dinas kita, mereka akan secara tidak langsung akan ikhlas dan tidak terbebani untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh himpunan. Seperti ketua dinas itu harus anggota dinasnya, sehingga anggota dinasnya menghargai apa-apa saja yang dilakukan oleh para jajaran dan BPH dari himpunan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Kak Fatima atas tanggapannya. Untuk kakak-kakak yang lain dari HMPD mungkin masih ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan yang kedua? Masih disilahkan. Bagaimana dari kakak-kakak HMPD? Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Atau mungkin dari Himapes masih ada lagi yang ingin menambahkan? Kepada rekan-rekan HMPD juga tentu masih dibolehkan untuk bertanya dan dapat langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom ya.
Baik, sekali lagi saya ingatkan bahwa dari rekan-rekan HMPD masih dibolehkan untuk bertanya dan dapat langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Terima kasih. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, baik dari Himapes maupun dari HMPD. Mungkin karena jam sudah menunjukkan pukul 11.48, mungkin pertanyaan dari Indra Alam tadi adalah pertanyaan terakhir sekaligus penutup sesi sharing session ini. Baik, dengan dijawabnya pertanyaan terakhir tadi, maka menandakan bahwa kegiatan inti kita pada siang hari ini sudah berakhir. Acara selanjutnya, yakni penyerahan sertifikat secara simbolis yang akan diserahkan oleh Saudara Muhammad Reza Arfiansyah selaku Bupati Himapes kepada Saudara Firly Azikri selaku Wakil Bupati HMPD. Kepadanya kami silakan. Tes ya, ini sebelumnya ya baiklah ya, ini ya sertifikat ya, berupa sertifikat sebagai tanda bukti lah ya, tanda kegiatan ini telah berlangsung ya antara Himapes dan juga PD, dan juga ini yang dapat kami berikan ya, karena mengingat kita pelaksanaan secara daring ya, juga nantinya sertifikat ini akan disusulkan ya, dikirimkan dalam bentuk filenya kepada perwakilan dari HMPD yang nanti akan dihubungi oleh kepala dinas kami ya, oleh Putri nanti akan membagi ini, dan juga beserta dokumentasi tadi mungkin ya, dokumentasi kegiatan juga nanti akan dikirimkan pada rekan-rekan dari HMPD ya. Ini sebagai bukti ya, mohon diterima ya sertifikat dari kami, baik itu kepada Bupati, Wakil Bupati ataupun yang mewakili dari HMPD itu sendiri. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan sebagai Bupati Mapes karena telah menerima kunjungan kami ya, telah menyambut kami dengan cukup baik ya, yang saya rasa hubungan ini, jalinan ini ya harapannya nanti akan tetap berlangsung ya, bukan hanya berhenti di sini saja, bukan sebatas ini saja, namun dapat berdampak pada kegiatan ataupun pelaksanaan apapun itu yang dapat kita lakukan bersama ya, baik itu Himapes dan juga HMPD melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kolaborasi, bukan hanya kegiatan kunjungan seperti ini saja, mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan dalam donasi amal ataupun kegiatan-kegiatan penggalangan dan semacamnya yang dapat kita lakukan secara bersama-sama ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Ini mohon diterima siapa perwakilan dari HMPD, coba untuk bersuara, sampaikan sepatah-patah kata mungkin, saya silakan. Disilakan kepada perwakilan dari HMPD untuk memberikan kata-kata. Ya, dan juga mungkin bisa on cam-nya agar ada sesi dokumentasi ya untuk operator, tolong di screenshot dengan sertifikat ini. Kepada rekan-rekan baik dari Himapes maupun HMPD yang bisa on cam, tolong menyalakan kameranya karena akan mengambil gambar bersama sertifikat.
Dan juga kepada perwakilan HMPD disilakan untuk memberikan sepatah dua patah atas penyerahan sertifikat secara simbolis ini. Terima kasih. Baiklah, mungkin boleh saya wakilkan untuk dari HMPD. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada pihak Himapes yang telah mengadakan kunjungan relasi ke HMPD. Lalu saya juga mohon maaf mewakili HMPD apabila antusias dari HMPD ini kurang kepada Himapes. Yang jelas kami sangat-sangat berterima kasih kepada kunjungan relasi ini, dan saya juga berharap untuk Himapes dan HMPD ini tetap terjalin relasinya dan tidak terputus. Sekian dari kami. Baik, terima kasih. Kembali kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dasar yang telah menerima dan berkenan menerima kunjungan dari kami. Baiklah, acara penyerahan sertifikat secara simbolis tadi menandakan bahwa kita sudah berada di penghujung acara kegiatan kunjungan relasi hari ini. Acara selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Hidayatullah. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai doa pada siang hari ini, marilah kita menengadahkan kedua tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdash syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, puji syukur atas kehadiratmu, atas limpahan rahmat dan karunia-Mu pada siang hari ini. Dengan kuasa-Mu kami dapat hadir dalam acara kunjungan relasi. Ya Allah ya Alim, berikanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, rezeki yang lapang dan juga halal. Ya Allah yang Maha Agung, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim kepada kami, rasa persatuan dan kesatuan, persaudaraan yang mendalam, kasih sayang di antara kami, agar kami tetap dalam persaudaraan yang terjalin dengan utuh. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diimankan kepada kami dengan baik. Ya Allah ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kesalahan kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, para pemimpin juga pahlawan yang telah mendahului kami. Ya Allah yang Mujib, perkenankanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pembacaan doa tadi sekaligus menandakan bahwa kita sudah berada di penghujung acara kunjungan relasi ini. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya, Citra Ayu Virginia Pama, selaku Master of Ceremony sekaligus moderator, mewakili segenap panitia, memohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam perbuatan maupun perkataan. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita sama-sama memohon ampun. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya kepada seluruh rekan yang baik dari Himapes dan dari HIPB ya. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir ya. Meluangkan waktunya pagi ya. Terima kasih sekali lagi ya. Silakan kalian keluar.